Oke, ini video buat jelasin Jobsit ya. Jadi ini saya buat panjang, nggak dipublish di publik di YouTube, khusus buat kamu aja. Jadi kita baca dulu. Babnya adalah tentang autentikasi pada praktikum ini akan belajar tentang konsep authentication pada framework Laravel. Mahasiswa memahami konsep authentication, custom authentication. Oke. Sambil ngobrolkan ini kita buka uh, sambil saya install project Laravel baru. Oke, caranya install. Oke, Laravel new out dan out aja lah. Ya, dari Laravel new out. Sambil nunggu projectnya jadi, saya jelasin tentang materinya. Oke, autentikasi atau autentikasi merupakan proses untuk memastikan pengakuan bahwa yang berinteraksi dengan sistem adalah orang yang sudah pada sistem sendiri. Oke, contoh saat kita menggunakan email untuk masuk siakat, maka disuguhkan halaman login, username, dan password. Oke, nih paham lah ya. Jadi ini login. Otorisasi adalah proses autentikasi yang berhasil dilakukan. Dalam kata lain, kita berhasil login ke sistem. Otorisasi berkenaan dengan hak akses pengguna. Jadi hak akses di dalam sistem itu diakses dengan otorisasi. Kalau yang autentikasi untuk memastikan kalau orang ini benar-benar authenticated ya, orang ini benar-benar orang yang berhak masuk. Setelah otorisasi, kalau emang dia benar-benar boleh masuk, dia boleh ngapain gitu kan. Contoh ketika login LMS, username account, terus kita kalau misalnya tipenya mahasiswa, bisanya lihat course dan mendownload materi. Kalau kita tidak diberikan hak akses untuk sistem untuk membuat materi, maka kamu nggak bisa akses. Jadi kamu bisanya cuma login, bisanya cuma melakukan sebagai hak akses mahasiswa. Jadi yang memberikan hak akses itu autorisasi. Kalau yang memberikan hak masuk itu autentikasi. Jadi satpamnya ada dua. Jadi kalau kamu masuk gedung, satpam depan itu autentikasi. Satpam di dalam yang membolehkan kamu masuk ruangan per ruangan itu adalah autorisasi. Oke, jadi ada dua bedanya ya. Jadi autentikasi sama autorisasi. Sekarang kita bahas tentang autentikasi. Jadi nanti kalau autorisasi kayaknya nggak sampai di sini. Ya, nggak sampai. Kita bahas autentikasi. Oke. Nah, ini proses menginstal Laravelnya, jadi kamu bisa lihat sendiri. Terus, autentikasi pada Laravel, atau juga biasa disebut out, makanya tadi saya namain out, membuat fitur login. Jadi, untuk pengguna yang sudah terdaftar di sistem, dan fitur registrasi untuk pengguna yang belum terdaftar, yang ini kita bisa pakai package-nya Laravel yang tentang ini ya, namanya Laravel UI. Nanti kamu belajar caranya up Composer dan tambahin dependensi ini. Fitur ini tidak default dari framework Laravel, oke. Kita bisa menginstal package namanya Laravel UI. Laravel UI, dengan menggunakan package Laravel UI, kita bisa membuat tampilan out yang sudah disediakan oleh package ini. Laravel UI adalah paket yang dikembangkan oleh tim Laravel. Paket ini memisahkan antara bagian UI dari project sehingga menjadi package Laravel UI sendiri. Paket terpisah memungkinkan tim Laravel untuk beralih pada paket UI terpisah pada episode yang Laravel utama. Kayak gitulah. Pada intinya ini dia membuat atau mempermudah kita untuk membuat autentikasi. Jadi kayak proses registrasi, login, terus forgot password, dan proses pengiriman emailnya itu sudah di automate atau sudah di scaffoldkan atau sudah dibuatkan sama si Laravel UI ini. Untuk menginstalnya, kita menggunakan composer command dengan perintah composer require Laravel UI. Oke, ini gampang nih. Begitu Laravel UI terpasang, kita bisa memilih UI yang disediakan antara Bootstrap, Vue, dan React. Kita bisa memilih UI Bootstrap. Jadi kalau belum familiar Vue sama React, teman-teman pakai UI-nya yang Bootstrap. Jadi setelah install Laravel UI, pakai artisan command yang untuk memilih Bootstrap. Tapi ini yang menggunakan Bootstrap yang Bootstrap 4. Beda sama yang Bootstrap 5. Jadi
Kalau di video sebelumnya saya buatin pakai bootstrap 5, nah, teman-teman bisa pakai di sini bootstrap 4 dulu. Oke, ini masih loading ya. Lama juga ya ternyata. Padahal ini sudah ada case-nya. Tapi biar aja lah. Composer. Nah, ini sudah ya. Oke, kalau sudah keinstall gini, kita buka foldernya. Hmm, File folder, out, file folder. Jadi video ini bagian dari requestnya teman-teman yang saya ajar ya di kampus. Buat teman-teman yang ngikutin saya di YouTube boleh tetap ngikutin ini nggak apa-apa. Tapi ini versi ini ya, versi panjangnya. Kalau yang video yang sekarang saya usahakan yang pendek-pendek biar nggak terlalu ribet. Oke, sekarang kita punya nih Laravel Project. Seperti biasa kita nggak langsung ke sini, nggak langsung buat out, ya harus setup database dulu kan. Jadi kamu setup dulu guys databasenya. Gimana ya? Bikin dulu database. Login MySQL. Nah ini MySQL saya nggak pakai password jadi makanya langsung kayak gini. Show database. Oke. Create database out. Misalnya ya ini. Create database out. Show database lagi. Kalau sudah ada database outnya berarti bisa kita pakai. Nih out sudah ada ya. Oke ini sekarang saya exit. Terus kayak biasa setup dulu env-nya. Ini kan ada env example. Kan yang ini yang di setup, yang ini. Ini yang kita setup env-nya aja, .env tok. Terus database-nya namanya out, kebetulan sama. Sebenarnya root, passwordnya kosongan. Oke, setup udah bener. Kalau setup udah bener, baru kita masuk di uh, composer require nih. Composer require, ini ya, step 1. Jadi kalau teman-teman langsung composer require terus nggak nge-setup database ya, nggak jalan dia guys. Composer require Laravel slash UI. Ini bakal, nih ya, tak kasih tahu. Komposernya kan ini ya, komposer kan komposer JSON. Nah ini nanti kosongan belum ada komposer UI apa Laravel UI-nya kan. Kalau kamu ketik komen ini, dia bakal mendownload dependensi yang dibutuhkan untuk si Laravel UI. Seret ini panjang. Nanti dia bakal nambahin di sini di require-nya ini. Kalau sebelumnya di require-nya kan masih belum ada nih. Ini masih kosong ya. Nanti kalau sudah ini selesai, bakal ketambahan tuh di require-nya tuh. Nih, ya, ini masih extracting, downloading. Nanti ketambahan di sini. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman nge-clone dari repo saya atau dari repo manapun, ya langkah pertama sebelum nge-setup env-nya adalah composer require, composer install dan npm install juga. Oke, kita follow dulu aja subsitnya. Nah ini, kalau ini sudah, mana Laravel UI-nya? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Oh, pakai save juga tuh. Heeh. Laravel UI. Composer JSON has. Oh, salah, guys, salah. Salah ya. Ini salah folder nih. Salah folder di sini tak taruh. Ngawur. Eh, salah, Rek. Iya, salah ya, salah ya. Ini salah ya, jangan di sini ya. Masuk dulu foldernya cd out. Salah, Rek. Coba lakoni. Cd out ls di sini composer require laravel slash UI. Masuk dulu ke foldernya baru gini. Ini akhirnya nanti jadinya kayak gini di folder saya tuh. Nah, baru. Nih, malah ketambahnya di sini. Nah, ini ketambahnya malah di sini. Harusnya bukan di sini. Ini masuk vendor sini. Jangan sini ya.
ini. Nah, ya sekalian belajar ini itu foldernya Composer ya. Ini di delete aja. Yang benar itu nanti filenya masuk di folder out sini. Di outnya ini sini. Oke, ini install package Laravel UI. Habis gitu Composer JSON-nya mana? Nambah belum? Nah, ini ya, ketambahan ya Laravel UI nih versi 3.2. Oke, kita lanjut. Ini masih auto loading file. Terus kita coba dulu aja. Kita tunggu ya. Sambil baca modul. Jadi kamu kalau nggarap jangan sekuensial gitu. Kalau bisa paralel, terutama yang proses install ini. Oke, kita menggunakan Bootstrap sebagai UI dari aplikasi yang kita gunakan. Oke, benar. Nanti setelah Laravel UI-nya ini di Composer install selesai, lakukan PHP Artisan UI Bootstrap. Nah, ini loading. Terus nanti kalau sudah dia bakal bilang nih, please run npm install and npm run dev to compile your fresh scaffolding. Nah, jadi kalau ada terminal ngomong apa itu ya didelok. Kalau udah ada dia ngomong apa itu dilihat. Nah, biasanya ada yang harus kamu lakukan. Nah, ini di copy, dijalani. Scaffolding itu apa? Scaffolding itu kayak kamu sudah punya siapkan gitu ya, file-filenya, file loginnya, file tampilan loginnya, tampilan logoutnya, link logoutnya, registernya, terus macam-macam itu sudah disiapkan. Itu namanya scaffolding. Kayak sing bingung scaffolding apa. Terus nambahin lagi untuk nambahin out bawaannya Laravel nih. PHP Artisan UI Bootstrap min out. Jadi dia tambah lagi kayak gini. Nah, ini selesai. Ini selesai. Oke. Ingat langkahnya, setup database tadi, setup composer, terus kita main-main di sini. Pastikan kalau nge-terminal di sini, sorry, eh, apa namanya, foldernya sudah benar. Tapi kalau kamu ragu salah folder, mending balik ke sini. Ini dibuka, dilihat filenya, terus keluarin terminalnya di sini. Nah, ini pasti sudah di foldernya out. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya sekarang ya. Sekarang kita fokus di sini, terminalnya dibawa ke Visual Studio Code aja biar nggak salah. Terus apa lagi nih? Composer require Laravel UI, PHP Artisan UI Bootstrap. Oke, ini PHP Artisan UI Bootstrap. Ter. Bootstrap scaffolding installed successfully. Oke. Please run npm install and npm run dev to compile your fresh scaffolding. Ini di compile dulu. Nah, ini dia download lagi dependensi. Ini popper, terus segala macam teman-temannya Bootstrap nih ya. Nah, ini ditunggu lagi. Jadi pekerjaannya banyak nunggunya. Pokoknya kamu connect internet. Terus PHP Artisan UI Bootstrap min out. Nah, ini bakal mengenerate out untuk si Bootstrapnya. Ini video buat job sheet ya. Nanti kalau video detail step by step-nya itu saya buatkan yang satu-satu. Jadi boleh, ini boleh, mau yang satu-satu yang lebih slow mode, yang lebih detail penjelasannya boleh. Oke, terus nanti jalanin. Oh ya, ini salah nih. Install and run dev. Oke, nanti kita lihat. Ke browser, ada yang kurang. Nanti sedikit. Ini ya. Saya lebih suka kalau di sini saya pakai apa namanya browser sync ya nanti ya, biar bisa auto load. Ini ini dibaca dulu. Additional dependency must be installed. This will only take a moment. Running. Ini jadi masih install lagi ya. Tunggu. Jadi ini ditunggu. Jadi ketika ini si command line ngeluarin output, kamu baca ya. Dia ngerunning ini resolve VR loader dikasih depth segala macam itulah, biarin dia download. Ada error apa? Finish, please run mix again. Lihat ya. Finish,
please run mix again. Jadi di sini kalau enggak, berarti harus dijalanin lagi. Berarti apa? Kita harus ngejalanin lagi sekali. Nih, tadi stepnya apa nih tadi? UI bootstrap. Oh, masih ini ya kayaknya. UI bootstrap, npm run dev. Oke. Ini kan si mixnya minta jalanin sekali lagi. Berarti npm run dev. Ini kalau kayak gini berarti minta Laravel mixnya dijalankan sekali lagi. Nah, ini ya jalanin lagi aja, nggak apa-apa. Nah, dia bakal build nih, nge-mix nih. Nah, ini prosesnya apa? Nanti ada di video saya yang sebelumnya yang jelasin detail tentang Laravel Mix. Kalau ini Laravel Mix-nya bawaan dari Laravel UI, jadi ngikut apa katanya Laravel UI aja. Ini udah, kalau ini sudah selesai. PHP Artisan UI Bootstrap min out. Sekarang ya, PHP Artisan UI Bootstrap min out. Ini nge-setup biar UI-nya itu menambahin outnya Bootstrap, outnya dari Laravel. Oke, scaffolding install successfully. Nah, ini dia minta lagi kan, npm install and npm run dev. Jadi ini dilakukan lagi, lakuin lagi. Tes. Tahu ya kok minta terus ya, tapi ikutin aja lah ya. Tadi kayaknya sih udah. npm install and npm run dev. Kita tunggu. Ini sambil uh, video sebelumnya yang bagian install lagi video sendiri yang lebih slow kecepatannya, biar teman-teman bisa lihat. Nanti lihat lagi ya di video di playlist yang sebelumnya, di playlist yang Laravel. Nah, dia nambahin ini. Ini oke, biarin aja. Ini nothing happen, and then run dev, nge-mix lagi. Ya, dia nge-build, biarin. Ya, banyak ya dependensinya ya. Jos sekali. Oke, langsung jadi. Aman, nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman aman, nggak ada masalah, lanjut. Oke. Kalau ada masalah, stop. Dipelajarin dulu problemnya apa. Oke, kemudian UI bootstrap out, udah, ini udah. Sekarang PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Oke, coba kita PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Ayo, let's go guys. Mana nih? Nama kali. Oke, kita buka. Localhost 8000. Oke, ini sudah. Ini udah buka nih, ada login, register. Jadi kalau yang di Jobsit ada kemungkinan tampilannya kayak gini ya. Nah, ini diperbaiki aja nanti. Artisan Serve, login. Mungkin ini karena tadi ya, npm installnya belum apa? npm run dev-nya mungkin belum selesai, jadi dia jadi error-error. Kalau ini teman-teman ikutin yang di sini aman. Ini login, tampilan loginnya udah ada, register, tampilan registernya ada. Ya, jadi yang dimaksud dengan scaffold itu ya ini tadi, tampilan ini sudah dibuatkan, login ini sudah dibuatkan, forward password sudah ada. Ya, jadi kurang enak apa urip ngorek. Jadi iki wis ono kabeh. Nah, itu loh namanya scaffolding. Oke, apa lagi? Ya, animasi belum generate file, oke. npm run dev, oke. Nggak masalah, it's okay, no problem. Ini kayaknya kalau teman-teman ikut yang langkah saya ini nggak masalah. Ini khusus untuk yang
run dev-nya atau artisan serve-nya apa, npm install dan npm run dev-nya lupa. Kalau sudah nggak lupa, dia jadinya kayak gini. Oke, ini udah benar. Jadi bisa melakukan, kita tidak bisa login jika belum ada akun. Ya, oke benar. Nah, sekarang kita setup dulu, apalagi ya. Saya nggak suka kalau nge-reload satu-satu. Saya sukanya reloadnya otomatis, pakai mix webpack ini ada di filmnya, SAS, terus tambahin ini, mix processing, terus biar enak flow pekerjaannya. Ini sudah di npm, sorry, artisan serve sudah. Saya buka satu terminal lagi. Saya buka namanya npm run watch. Jadi kalau saya ngoding, ininya langsung berubah, nggak usah nge-refresh manual. Nah, ini dia bakal nginstal lagi, dependensi lagi, nggak apa-apa, ditunggu. Sambil kita baca modulnya. Ya, oke. Ini modul sudah mengajarin kita gimana caranya make si Laravel UI dan bisa membuat fitur login register. Sekarang kita coba. Provider. Saya sudah bikin oh belum migrate sih ini tadi kita ya. Jadi saya udah bikin kok video tentang migration dan teman-temannya. Oke, finish, please run mix again. Jadi dibaca ya, outputnya terminal. System npm run watch. Dia minta mixnya jalanin lagi dong. Ikutin aja apa kata dia. Oke, di praktikum yang kedua ini dibiarin ya. Yang kedua adalah membuat migration. Oke, untuk tabel user sesuai dengan file migrasi bawaan Laravel. Ini bawaan Laravel. Nothing to migrate. Karena kalau nothing to migrate ini karena kemungkinan sebelumnya sudah dilakukan migration. Tapi kalau sebelumnya belum pernah ya, gini saya kan belum pernah melakukan migration nih. Nanti keluarnya nggak kayak gini. Terus kalau mau user seeder, oke sebentar. Ini localhost 3000 udah kebuka. Oke ini ya, saya udah di localhost 3000 ganti ya, ikut yang Laravel Mix. Terus kita buka satu terminal lagi. Ini dibiarin aja. Coba kita tes PHP artisan migrate. Ini karena saya belum melakukan migration ya tadi ya. Terus kita coba buka di saya punyanya tabel plus. Kita buka database-nya. Nih. Login bos. Oh, gila. Database-nya kita ganti out ya. Nah, ini sudah ada di dalamnya sini si kosong ya. Migration out. Nah, do you want to buy license? No, thank you. Oke, kita pinjam buat belajar aja ini tabel kelasnya. Oke, seeder. Sekarang gimana sih seeder? Seedernya di mana? Seedernya di mana? Foldernya apa? Database, ya kan? Seeder, database seeder. Ini belum ada. User seedernya dari mana dong? Sebentar ya. Mungkin dari bawaannya Laravel Mix B. Nggak ada. Oke. User seeder extend. Oke. Oke. Kita harus bikin seeder dulu kayaknya. Oh ya ini. PHP Artisan Make Seeder ya. Di sini langkahnya sorry saya nggak kebaca ini tadi. Nih, kalau Artisan Migrate sudah, kemudian buat migration untuk administratornya. PHP, sorry. PHP Artisan Make Seeder User Seeder. Ini apa? Capital case kayak ini ya. Kalau seeder created successfully, buka user seeder. User seeder isinya ini kan.
Cara membuat seedernya ya sama ya. Tabelnya apa? DB nih. Ini kalau di shortcutnya itu ada DB table. Nah ini DB table ini dibikin. DB table, tabelnya apa? Users kita mau insertkan. Insertnya apa? Insert datanya apa? Ya biasanya yang diinsertkan ini kan array nih. Kalau ini ada array-nya, berarti kita bisa lebokno lebih dari satu, Rek. Bisa dimasukkan lebih dari satu. Nama name sesuai ya. Administrator. Kemudian, sorry. Apalagi email admin@admin.com. Terus password. Nah, nanti ini tak jelasin. Hash. Nah, jadi ambil yang ada rekomennya dari ini ya, rekomennya dari VS Code-nya, biar bisa ini otomatis ketambah. Kalau nggak ketambah. Jadi makanya kalau kamu kopas itu nggak ada ininya. Nah, jadi jangan tanya, kok error pak? Ya iyo, kalau kamu kopas, ini nggak katut. Ya, dieling-eling. Make password. Jadi nanti passwordnya adalah password. Jadi yang pelaku kopas-kopas itu ya nggak bakal bertahan hidup. Pasti error. Ya lah, ini nggak dikopas. Nih, ya, saya kasih tahu ya kalau kopas kalian ini dikopas no ya. Nih loh. Oke. Oke, malah emosi lah. Kemudian jalankan perintah untuk mengeksekutor seeder hanya untuk kelas user seeder. Oke. PHP artisan db seed min class user seeder. Nah, oh sorry. C-nya bukan C besar guys, C kecil. Nah, ini kalau dia jalannya benar, user kita browse sudah ada nih ya. Dan dia otomatis ke hash nih ke hash ya. Hash itu apa tuh lo, kilo. Jadi kayak gini kilo rek. Nah ya, udah ke hash otomatis. Oke. Sekarang lanjut. Mana lanjut. Perhatikan bahwa bahasa ini sudah ada ya. Ini kalau pakai PHP MyAdmin ke PHP MyAdmin-nya. Sekarang kita coba login. Mari login. Lihat datanya apa? Admin@admin. Oke. Di sini loginnya pakai email address. Berarti admin@admin.com. Passwordnya adalah password. Login. Save. Nih, you are logged in. Ya. Nih, sudah jadi administrator. Nah, enak kan? Nggak mikir, npm install, npm run watch, php artisan, sama composer require. Jadi loginnya, right? Enak kan? Nih, jika Anda berhasil, maka Anda sudah akan tampil login seperti berikut. Oke. Praktikum 3. Sekarang kita praktikum 3. Mengcustom user login dengan username dan password. Nah, jadi usermu kan nggak kadang aneh-aneh ya. Mintanya login by username dan password. Ada yang login minta email, ya kan? Ini kan masih apa? Masih login by email address. Nah, gimana cara mengcustomnya? Nih. Oke. Kita mengcustom praktikum 2. Nah, oke. Nah, nice nih, clear. Kita bakal mengcustom tabel user. Sekarang coba kita lihat. Tabel user tidak ada open structure. Ya, nih kita lihat tabel user nggak ada ininya, nggak ada username-nya kan. Kalau mau di custom, mengcustom sesuatu berarti si tabelnya harus di custom dulu. Mengcustom tabel kita harus ngikut migration. Migrationnya gimana? Kita harus buat migration dulu. Migrate. Nah ini ya. Oke, sih sebentar. Apa nih? Oke, user administratornya. Oke, nanti kita buat nih. User seeder sudah ada, berarti nggak usah dibuat lagi. Mengcustom. Oke.
Oke, oke. Sekarang kita PHP artisan migrate, PHP artisan migrate, salah. Make migration tambah, oke, kolom. Nah, ini kalau saya senangnya bukan di table user tapi tambah kolom, kolom apa namanya, berarti kita mau kasih, ini mau tulis apa namanya, tambah username, oke. Username ke, sebenarnya pakai bahasa Inggris ya, Rek. Ini loh, Rek. Add username to user table. Cek. Ya, pakai S kan? Biasanya gini, saya sukanya gini. Jadi kamu kalau praktikum custom nggak apa-apa. Nggak usah melok plug modul, nggak apa-apa. Custom tapi ya lek mbok custom tanggung jawab dhewe ya. Lek error benak no. Oh, no rek. Oke, tunggu. Created migration add usernames to user table. Oke. Oke, kita lihat nih. Oh, I see. Ini kayaknya nanti butuh. Oke. Oke. Ayo, migrate. Duh, wis 30 menit rek videonya rek. Tunggu ya. Lama kali. Hei, ya wis. Kita baca dulu aja, Mat. Job sheet-nya. Di sini kita buat ngedit file migration-nya, nambahin kolom di tabel user nih, ini ya. Nah ini, ini. Nambahin kolom, alah nggak usah. Di tabel user, kolomnya namanya username, panjangnya 20. Nah ini boleh kamu custom, misalnya kamu nanti punya ketemu kasus yang panjangnya lebih dari 20. Terus after setelah kolom ID, terus nullable tapi dia unique. Oh, boleh null tapi dia unique. Oke. Terus tabelnya drop column, dropnya bener. Nah, ini jadi ingat ya, migration itu pasangan antara up dan down. Udah ada belum sih? Oh, udah nih. Belum ya. Migration. Nih, ini udah ada ya. Cuma kok PHP artisannya nggak mandek-mandek. Ini udah ada. Ini udah tergenerate. Nah, kalau kita pakai pattern users underscore table gini, jadinya langsung ke generate skema tablenya gini, Ra. Nih, tambahin table, oh nggak mau, bukan PHP from, table string username panjangnya 20, after kolom apa, jadi setelah kolom ID, nah ini Ra ya, baru selesai, biarin aja nih, nggak tahu kenapa kok gitu. Ini kalau panjang diturunin aja, kayak gini, biar kebaca. Setelah kolom ID, bisa null label ini berarti dia bisa null. Terus unique ini nggak boleh, eh, apa namanya, nggak boleh double, nggak boleh sama username-nya. Boleh kosong, jadi ini kalau null label ini boleh kosong, unique ini nggak boleh sama. Oke, untuk down-nya berarti kita ngedrop kolomnya. Table, drop column, kolomnya yang di drop apa? Kolom username. Nah ya, ingat ya, ini pasangan. Jadi kalau ini di up, ini di down sama, pasangannya sama ya, harus sama. Clear. Sekarang PHP, oh belum ya. Oke, ini sudah PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Oke, migrating. Sekarang sudah ada user. Nih, udah ada username. Jadi sekarang ada nama dan username. Oke, kolomnya nih loh. Kolomnya nama dan username. Tapi kalau teman-teman buka, mana dia?
Ini structure, migration. Nah, ini ya. Kalau buka isinya masih kosong nih, username-nya masih 0. Oke, nggak masalah. Cek, sudah nambah kolomnya, udah nambah. Nah, PHP artisan make user baru seeder. Oke, nambahkan kolom username. Oke, oke coba ya, coba ya. Coba saja. PHP artisan make seeder user baru seeder. Terus dibuka user baru seeder ini. Terus db. Nah, kayak gini ya, di enter, lihatan atas. Nah, langsung nambah. Oh, nggak nambah ya. Nggak nambah, Rek, ternyata. Biarin, wis. Insert table users. Nah, ini nih. Ini masalah nih, salah nih. DB. Ini dulu. Nah, ini kan ya, passage DB nih. Ya, DB. Table. Users. Ini baru keluar insertnya. Nah, gini loh. Iki loh maksudnya mau, Rek. Ini. Copy aja lah. Copy aja ya. User seeder ini kan sama aja kan. Ini. Terus masuk sini kan. Ini tapi ini ditambahin apa? Oh, hashnya hilang. Ini biar ngimport itu kontrol titik. Hah? Apa ya? Aduh, 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 aduh. Lah, lah. Sik, sik. Ya apa caranya? Sorry, Rek. Kopas. Sorry, bingung shortcut biasanya gonta-ganti laptop. Jadi bingung. Ini ke kanan. Undefined type. Oke. Alt enter. Oh, belum. Ya, segini dibusa ya. Ketik hash. Nah, ini loh. Nanti dia. Ih. Ya wis lah, ngalah. Hash. Nah, ini loh. Biar keluar ininya. Gak ngerti caranya. Tes. Nah, ini loh. Baru gini. Make password. Ya. Terus, apa lagi? Sekarang ditambahin username. Username. Username-nya apa? Admin. Oke. Nah, tadi kalau kita generate artisan comment pakai seeder pakai artisan comment dia masuk sini. Masuk nggak ya? Oh, nggak masuk, Rek. Database seeder. Terus kok jalan? Ya Allah. Guys, beno. Oke, kita lihat. User baru seeder. Oke. Oh, masih ada yang harus di custom. Oh, ini jadi yang di migrate di seed cuma kelasnya aja. Oke. Jadi PHP artisan db seed main class. Kelasnya apa? User nggak bisa. Baru seeder. Code node salah. Artisan. Oke, ini ya. Oh, ada yang salah, ada yang salah. Sebelum artisan, kita harus make user seeder, iya. Udah berubah belum sih? Udah ada username-nya. Terus, constraint. Oh, iya guys, paham. Ini duplikat ya? Duplikat ya ini ya? Karena ini kan datanya sudah admin. Berarti gimana dong? Ini di delete aja lah. Delete row ya? Ini delete row dulu. Delete row-nya mana? Delete rows. Delete from out. Yes. Commit. Oke. Nggak boleh kan username-nya sama, apa emailnya sama, nggak boleh kan?
Cerberus header masuk. Nih, dapat ini ya. Oke, lanjut. Jadi database-nya sudah masuk, seedernya sudah jalan. Lanjut adalah apa lagi? Buka file login controller. Oke, buka file login controller di folder out. Nah, ini di authenticate users. Oke, kita ngapain? Mengadopsi menggunakan authenticate user. Oke. Heeh. Oke. Login controller use authenticate user ditambahin ini, tambahin function username. Oke. Middleware request accept. Oke. Cara buatnya pubf. Oh, nggak mau. Apa dong? Fun. Nggak mau juga. Ya wes. Manual public function username. Ya ini ya, lihat ya, sama ya. Terus return. Kok gini ya? Return aja nggak mau. Username. Nah, oke, lanjut. View. Nah, sekarang kita ganti view. Kita ganti view. Login.plate. Oke. Jadi pas nyari-nyari file nggak usah buat cari ide gini bro ya. Ya, coba nggak gue ide gini siji angel. Terus nggak usah ini tutupan. Ctrl P ketikan aja file langsung. Mana ya? Jangan dibuka satu-satu. Soro. Email diganti menjadi username. Oke, sekarang ini yang ada email-emailnya nih. Kita ganti username. Oke, sekarang di fullkan. Sama gini ya. Juga di fullkan. Biar kelihatan. Di zoom dulu. Zoom. Nih. Jadi intinya kita mengganti yang mintanya username diganti menjadi yang email. Yang email diganti menjadi username. Oke. Ini ya udah ini label for. Ini diganti, cari aja email jadi username. Terus ini mintanya bukan ini tapi username. Ya, gitu ya kayaknya ya. Ya, oke. Simpen. Ingat tadi kita sudah main browser sim, jadi dia langsung ganti nih di sininya. Jadi nggak usah reload lagi. Nah, ini ID diganti username. Tipe juga, kalau ini tipenya teks ya. Tipenya teks. Terus ada nggak sih tipe username teks kayaknya? Terus from control username. Terus ya yang harus diganti aja lah ya. For name-nya juga diganti username. Terus value old ini juga diganti username. Apalagi require autocomplete ini juga ganti username. Atau fokus, oke. Errornya juga diganti username. Roll alert, message-nya biarin. Oke, udah. Ketika di save, sekarang save dulu. Nanti dia reload. Ini udah ganti username. Mau memastikan di inspect. Di inspect color. Nah ya, udah for username semua. Oke, biarin. Terus kita mau ngapain lagi nih? Ini sudah. Sekarang coba login. Oke. Login by username. Sekarang kita login deh, login by username. Admin. Ini bukan 123. Password. Ntar. Nah, login. Ini sudah login, berhasil login pakai username, tapi registernya kan belum. Ini registernya belum nih, coba lihat. Register. Registernya masih belum ada nambah ini kan. Ini kan name, email address. Nah, sekarang kita custom juga, jadi kita harus custom juga nih. Lumayan sudah 45 menit, guys. Username pada form registrasi kita oke. Kita buka register controller. Oke, buka. Register controller. Oke. Nih.
Apa yang terjadi di register controller? Dia meregisterkan, oke, create function create dan function validate. Jadi kalau kita mau memvalidasi kita harus tambahin. Ini di copy aja. Username require string max 255. Oke, max-nya 20. Terus, nah ini ada unique. Ini ada unique users. Ini unique users ini maksudnya apa? Ini maksudnya kolom ini ya. Jadi kolom username ini unik di dalam tabel user. Jadi bacanya validasilah username. Dia required, dia string, dia maksimal 20, tapi dia unik khusus untuk tabel untuk kolom users. Pada tabel users. Jadi kolom ini unik pada tabel users. Email juga gitu, unik pada tabel users. Name juga, name nama ya, nggak mesti. Terus untuk function create-nya kita tambahin lagi juga. Ini tinggal tambahin aja. Username, data dari username. Ini dah. Nah, modelsnya juga harus diupdate. Nah, Ctrl P lagi, nggak usah dicari manual, cari aja user. Di folder models. Mana ya? Nggak ada. Apa sih filenya? Oke. User. PHP. Nah, ini ya ketemu ya. Name variable-nya diganti, ditambahin username. Yang hidden tetap, yang lain jangan. Oke. Sudah. Kemudian kita nambahin view-nya. Jadi view-nya yang kelihatan di user, kita nambahin form registrasi di register blade-nya. Jadi ya, name-nya ini. Oke, kita coba. Name. Filenya apa? Register.blade.php. Nah ya. Jadi caranya gitu, Rek. Dicari aja, jangan dibuka satu-satu di apa namanya? Jangan dibuka di Explorer-nya. Susah nyarinya nanti. Kelamaan. Nah, ini nambahin satu kolom kan untuk username. Jadi tambahin aja form group. Form group ini untuk nama. Jadi ini satu form group di copy, paste. Ini kan untuk nama. Sekarang kita ganti. Ini untuk username. Label for apa? Username. Ininya apa? User. Name. Ini apa ya? Kayaknya nanti tak cari ini apa nih. Buat apa sih ini? Kayaknya translation mungkin ya. Tapi nggak tahu lah. Username. Terus errornya apa? Username. Invalidnya, name-nya. Oke. Old-nya diganti juga. Register. Oke. Errornya juga diganti. Roll alert. Terus, oke. Simpen. Error for username. Udah nih. Harusnya selesai. Buka browser. Nah, karena kita tadi sudah auto reload, dia langsung udah ada ya. Jadi nggak usah nge-reload manual. Oke, registrasi. Masih panjang ya. Coba dulu. User test. Oke, user test. Oke, kita tes. User test. Username user test. User test at test.com. Passwordnya ini aja. Register. Update. Yay. Register ya, user test nih. Berarti kita sudah bisa nih, custom. Sekarang kita ngapain lagi nih? Custom username. Kalau kita cek di database, sudah jadi ya. Sudah jadi, passwordnya sudah ke hash. Terus, apa lagi ya? Apa lagi yang di Jobsit? Kita coba nambahin, oke. Sudah nambahin, sudah masuk, oke. Sebagai tambahan, kita bisa mengakses data current user aktif. Oke, mengambil user out user, oke.
Oke, bisa. Ini bisa kita panggil. Kita bisa bikin gini ya. Out user, out user, out user. Kita main di controllernya apa dong ini? Home controller. Oke, Kak, home controller. Ya. Ingat sekali lagi carinya pakai Ctrl P aja, jangan dicari di file tree, susah. Construct-nya middleware, oke. Return view-nya home, oke. Kita bisa main gini, user sama dengan out, sorry. Ini out-nya nanti minta nggak ya? Out, oh ini. Terus nanti di enter biasanya nih facade out ke atas ya. Sorry. User, ini. Oke, dari pelajaran sebelumnya teman-teman juga bisa tahu kalau kita mau mengirimkan data bisa ditambahin kayak gini. Koma, user, kasih array, string user. Ini ya. Nah, terus apa lagi? Session status kita nambahin di homeblade. Oke. Home.blade.php ini. Kita you are logged in. Oke, kamu sudah login. Oke, kita bisa tambahin table. Oke. Aduh, nggak ada, nggak ada shortcut-nya. Aduh, aduh, aduh. Pak Soro garap table. Bisa dikopas nggak sih? Nggak bisa. Jenius sekali ini. Kapok kamu ya, nggak ada tabel. Table, table. Ya apa sih? Table. Berapa sih row-nya ini? Sorry ya, tunggu ya. TR 1, 2, 3, 4. Table TR tentang 4 TD. Tes. Hehe, salah. Lalu sering nggak main. Table terus ada TR bintang 4. Nah, ini tuh. Ya, terus ada TD-nya. Aduh, yes, TD. Salah, sorry, sorry. Ya, ini mainan, Rek. Mainan nyoba. Table, dalamnya ada TR, isinya 4 baris. Dalamnya baris ada TD, isinya 2. Terus, nah ini kayaknya. Kayaknya gini sih. Username apa? Ini ya? Ya, salah, salah. Table, dananya TR, 4 kali. Anaknya TD, 3 kali. Bintang 3. Tapi ini kelasnya apa? Table. Bintang 3. Terus, nah. Sing lali caranya ini. Table responsive. Lali caranya. Ini username. Ini mainan tadi ya. Tadi itu mainan tuh. Terus $user username. Nih sebenarnya nggak usah. Satu aja cukup. Ini di copy. Nah, ini copy 3 kali. Surname. Apa lagi? Nama. Kelamaan main-main ya, sampai 1 jam. Nama. Oh, name. Oke. Apa lagi? Email. User email. Terus, apa lagi? Created ad. Created ad. Oke. Cukup. Terus kita buka. Nah, ini langsung keluar ya. Karena kita udah pakai auto reload tadi. Udah nggak usah nge-reload. Ada lagi sebenarnya bisa
nggak usah ngirim, langsung aja pun bisa. Jadi kalau kita lihat di, coba, sebentar ya. Kalau nggak salah tuh nggak usah gini pun bisa. Kalau cuma untuk surname aja ya. Ini langsung gini. Oh enggak ya? Oh enggak. Lali. Nanti lah kita lihat. Kita buatin video yang sebelum matikan aja ya. Ini kan panjang nih 1 jam. Oke, silahkan dipelajari. Coba. Kayak gini lah kira-kira ya nanti kan hasilnya. Sesuai janji saya ya, saya menepati janji saya untuk membuatkan kamu step by step walkthrough. Tapi tolong ditepati juga janjimu ya. Saya tunggu hasilnya. Coba dipelajari, di custom, modify, boleh. Semoga bermanfaat. Semangat ngoding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.